Sekarang kita minta kepada Anggito untuk memimpin doa dulu. Silakan Anggito. Iya Pak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa say. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Baik, alhamdulillah ya. Oke, kalau begitu masih semangat ya, semangat belajar ya meskipun daring ya. Yang pasti kita selalu berdoa semoga corona ini cepat pergi dari Ibu Pertiwi. Perjuangan kalian sebagai siswa pun jangan sampai luntur ya, dengan kondisi apapun. Belajar maksimal karena itu tugas kalian dan tentu itu adalah cita-cita kalian. Berbicara sebuah cita-cita ini berbicara suatu keinginan, benar gak? Benar ya, keinginan kalian. Keinginan apa? Tujuan ya, tujuan kalian tentunya masuk ke SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Kalian sebelumnya ini silakan diketik di kolom komen ya, juga silakan langsung aja dijawab juga. Sebelumnya kalian sudah mengenalkan SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Kalian waktu SMP pasti dong salah satu cita-cita dan impian kalian masuk ke jenjang berikutnya adalah SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Pasti itu sudah menjadi impian kalian. Aduh, bisa nggak ya saya ini masuk SMA 2? Aduh, pengen banget nih masuk SMA 2. Motivasi-motivasi tersebut pasti dong ada latar belakangnya. Saya minta kepada kalian diketik di kolom komen ya, hal yang kalian ingat ya pada masa SMP kalian. SMA 2 itu seperti apa sih bayangan kalian? Silahkan diketik di kolom komen ya, sehingga kalian memotivasi ingin masuk SMA 2. Seperti apa sih SMA 2 dalam imajinasi atau bayangan kalian sebelum masuk ke SMA 2? Silahkan diketik ya. Dari sekarang, waktunya 3 menit dari sekarang. Ini sudah ada Anggito ya, sekolah favorit Setangsel. Ada Muhammad Arik sama ya, sekolah favorit, jadi favorit bersama. Silakan yang lain. Di sini ada Nadine. Hal yang saya ingat tentang SMA 2 adalah sekolah favorit, sekolah dengan banyak prestasi, dan sekolah dengan lulusan alumni yang berhasil. Tentunya semoga kalian juga menjadi alumni nanti yang berhasil, kan begitu ya harapan kalian. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Ini dari Prabda nih, luar biasa nih Prabda. Halo Prabda. Halo Pak. Prabda ini terlihat sangat bahagia sekali ya. Pantas bahagia selalu di SMA 2 karena memang penuh dengan perjuangan. Dulu saya berpikir bahwa SMA 2 Tangsel adalah SMA paling favorit dan paling bagus. Saat itu saya juga berpikir bahwa mimpi saya terlalu tinggi. Wah, terlalu tinggi katanya kan. Karena ingin sekolah di SMA 2, namun alhamdulillah saya bisa masuk ke SMA 2. Dan sekarang masuk keluarga besar di kelas 10 IPS 4. Oke, welcome ya Prabda. Tetap semangat sampai nanti ya, sampai kelas 12. Amin, terima kasih Pak. Ini ada Nadine, ada SMA 2 Tangsel, ialah sekolah yang memiliki banyak prestasi, berkualitas, dan favorit di Tangsel. Ya begitu juga sebaliknya ya, semoga Nadine juga menjadi siswa yang favorit ya, yang berprestasi dan berkualitas di SMA 2, membanggakan Kota Tangerang Selatan. Ini dari Raika, saya sebelumnya belum terlalu tahu dan kenal dengan SMA 2 dan cuma tahu dari kakak saya. Jadi waktu saya pertama kali masuk SMA 2 saya culture shock, katanya kan, kaget dengan budaya ya Raika ya. SMA 2 karena dari dulu saya sekolahnya swasta. Jadi di SMA 2 bakal beda banget sama sekolah saya sebelum. Seperti apa sih bedanya Raika? Gimana ya? Yang paling mencolok waktu saya pertama kali masuk itu jumlah muridnya sih Pak, jauh beda. Aku dulu swasta, satu kelas 15 murid, sekarang sampai 40-an. Oh gitu, Raika itu SMP-nya di mana Raika? Di Alfat Pak. Oh di Alfat ya. Tentu Iya, meskipun lebih dari 15 tapi kualitas tetap bagus kan Raika? Menurut Raika? Iya tetap Pak. Tetap bagus ya. Baik ya, kita lanjut dulu. Nih saya mau share screen dulu. Gimana semuanya? Sudah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik ya, di sini saya meminta kalian untuk menuliskan kondisi ideal kelas yang diimpikan. Kita ini kan sedang kelas daring, tapi kalian pun tulis juga ya kelas luring. Misalkan di kelas kalian ya, kalian sudah pernah merasakan kelas luring, pernah daring ya. Jadi ada hal mungkin yang kalian impikan waktu SMP. Itu karena sebelumnya kan ada motivasi ya, motivasi ingin masuk ke SMA 2. Kalian sudah berimajinasi kalau nanti masuk ke SMA 2 seperti ini enggak ya?
wah ini kayaknya seru deh kalau masuk SMA 2. Sudah ada bayangan-bayangan yang sudah terpikirkan oleh kalian. Nanti kalian silakan kalian menuliskan kelas impian dan harapan ya. Impian saya di kelas 10 IPS 4 itu apa? Atau di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan itu apa? Lalu harapan kalian itu apa? Ya. Nah, yang kedua pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan hal tersebut atau kelas impian tersebut? Bagaimana caranya? Ya. Lalu apa yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua warga kelas? Apa saja sih yang diperlukan guna mewujudkan kelas tersebut? Nanti kalian silakan diisi, ini sekitar 20 menit. Kan boleh dimulai dikerjakan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Semangat. Oke, waktunya sudah habis. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Yang mau duluan hanya 5 orang saja ya, secara terbatas. Silahkan diketik dulu namanya di kolom komen. Kalau tidak angkat tangan. Silakan yang mau membacakan. Oke, yang pertama sudah ada Alifa. Halo Alifa. Halo Pak. Pak, sebelumnya saya izin off cam ya Pak, soalnya lagi kendala. Oke, silakan Alifa. Oke. Untuk poin pertama, di situ saya memiliki harapan untuk kelas 10 IPS 4 itu tidak begitu rumit. Nah, untuk tapi impian saya itu hanya semoga untuk kedepannya kelas 10 IPS 4 ini bisa tetap menjunjung sebuah solidaritas yang tinggi, dapat tetap menumbuhkan sebuah sikap kerjasama dalam mencapai tujuan, dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk lebih peduli terhadap sesama. Nah, untuk poin kedua, gimana sih mewujudkan kelas impian tersebut? Untuk menurut saya, mewujudkan kelas impian tersebut juga harus dibumbui oleh beberapa faktor, misalkan kayak tidak memilih teman untuk siapa yang lebih worth it untuk diajak berteman atau tidak. Kita tidak boleh begitu, kita harus berteman dengan siapa saja agar komunikasi kita dengan antar murid atau dengan guru itu tetap lancar. Nah, untuk poin ketiga, yang apa aja sih yang perlu untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua murid. Nah, poin ini tuh menurut saya hampir mirip dengan soal nomor 2. Tapi mungkin kita bisa lebih sedikit berinteraksi dengan murid ataupun guru agar sama-sama saling mengenal lebih jauh dan nyaman satu sama lain dalam hal berkelompok. Dan juga kita perlu banget untuk yang namanya menghargai seseorang, entah itu ketika sedang berpendapat ataupun sedang dalam metode tutor sebaya, agar lingkungan kelas itu tuh bisa tetap kondusif, aman, dan nyaman. Oke Pak, gitu aja. Oke, tepuk tangan dong buat Alifa. Tepuk tangan. Keren Alifa ya. Kita doakan, kita aminkan semoga apa yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Alifa capai ya. Semoga kelasnya jadi kelas impian ya, kelas impian dari Alifa. Baik, berikutnya selain Alifa siapa lagi? Oke, di sini ada Raika ya. Oke, saya mulai ya Pak. Ya, silakan Raika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi ideal kelas yang diimpikan, yang pertanyaan-pertanyaannya saya jawab menurut pendapat dan pengalaman saya. Pertama, kelas impian dan harapan saya. Jadi kelas yang saya idamkan yaitu kelas di mana semua murid berteman dengan baik, saling mengenal, akur, dan saling membantu. Saya tidak ingin ada rasa atau tensi kompetitif di kelas untuk menjadi yang terbaik. Walaupun memang sebagai peserta didik kita diwajibkan untuk berusaha mendapatkan nilai terbaik, saya ingin kita semua bisa berjuang bersama-sama dan tidak individualis atau hanya memikirkan prestasi diri sendiri. Poin kedua yaitu bagaimana mewujudkan kelas impian tersebut. Menurut saya kita perlu sering bersilaturahim supaya semakin akrab dan juga saling memahami kepribadian masing-masing murid. Saya ingin kita semua untuk saling membantu. Namun ada kalanya kita perlu membatasi sejauh mana kita bisa membantu, karena tidak semuanya bisa dibantu. Terkadang ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan sendiri. Lalu apa yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman? Menurut saya kita perlu ada rasa saling memahami supaya kita bisa tahu sejauh berapa kita bisa memberi bantuan, dan kita juga perlu ada rasa saling mengenal dengan teman-teman kita semua. Dan sekian itu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Raika.
Nah, Reika ada kata-kata membantu ya, bahwa tidak semua itu bisa dibantu loh sama temen gitu kan. Ada juga yang mandiri gitu kan, yang harus kita kerjakan sendiri. Memang sekarang zamannya bukan zaman kompetensi sebenarnya. Sekarang itu zaman kolaborasi, zaman bekerja sama gitu loh. Jadi kalian kalau ada yang sedang down ya, kalian semangati, kalian support gitu kan. Kalian kasih tahu informasi, kalian ini loh kerjakannya seperti ini, bukan memberikan jawaban ya seperti tadi Reika sampaikan ya, tapi memberikan pemahaman. Kalau ada yang kurang mengerti, yang mengerti tadi kan ada tutor sebaya gitu kan, kata-kata yang pertama tadi itu oleh Alifa. Nah itu ya maksudnya di situ. Baik, kita lanjut. Mungkin siapa lagi nih? Silakan. Jadi sekarang saatnya kita random. Oke, kita random siapa sekarang yang akan menyampaikan pendapatnya. Kita akan mulai. Oke, kita sambut dengan penuh gembira Rea. Rea mana Rea? Rea Renata. Ya Pak, Oke, silakan Rea sampaikan. kondisi ideal kelas yang saya impikan adalah adanya komunikasi baik dan kuatnya solidaritas meskipun pembelajaran masih dilakukan secara online. Untuk mewujudkan kelas impian tersebut, menurut saya harus adanya sikap kerjasama dan diperlukannya kesadaran diri untuk aktif berpartisipasi dan perlu adanya motivasi intrinsik dari masing-masing individu. Oke, Sekian dari saya. terima kasih Rea. Tepuk tangan dong buat Rea. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Satu lagi ya, hanya satu lagi. Kita mulai. Oke, Muhammad Arif ya. Halo Muhammad Arif. Hadir Pak. Kelas impian saya adalah kelas yang solid. Untuk mewujudkannya, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan yang poin terakhir, apa yang diperlukan untuk mewujudkan kelas yang aman dan nyaman bagi semua warga kelas adalah ini Pak, rasa toleransi saat bergaul di kelas. Dah, sekian dari saya. Baik, terima kasih buat Muhammad Arik yang singkat, padat, jelas, dan luar biasa. Tepuk tangan. Oke semuanya, terima kasih sudah berbagi ya, sudah sharing terkait dengan hal impian ya, impian dan harapan kalian di SMA 2 Kota Tangerang Selatan, khususnya di kelas 10 IPS 4. Semoga kondisi ideal yang memang kalian impikan terwujud ya, bisa terwujud tentunya dengan kerjasama semua pihak ya, baik kalian sebagai siswa, saya sebagai wali kelas, guru-guru kalian, dan tentunya yang sangat-sangat berperan penting adalah orang tua kalian ya, mama dan papa kalian yang ada di rumah. Jadi kita kolaborasi untuk impian kalian bisa tercapai dan tujuan cita-cita kalian akhirnya berhasil ya, menjadi alumni yang berhasil. Nah, sekarang tugas kalian adalah terkait dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas. Tadi sudah ada impian, bagaimana usahanya. Nah, sekarang kesepakatan kelas. Supaya mewujudkan impian kalian tersebut, kita harus apa sih? Ya kan? Jadi saya minta kepada kalian satu aja, kalian memberikan masukan satu supaya kelas kita itu menjadi kelas impian ya. Jadi kita sekarang menjadi kelas impian ya, kelas 10 IPS 4 adalah kelas impian bagi kalian, bagi saya, bagi orang tua kalian, bagi SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Siap kalian menjadi kelas impian? Siapa? Siapa? Siap. Oke, sekarang saya akan buka papan tulis virtual. Silakan ada di kolom chat untuk linknya. Jangan lupa ketika bergabung untuk masuk melalui akun sekolah ya, di sekolah kalian. Saya share screen juga. Sudah terlihat ya semua ya? Sudah, Pak. Nah, sudah terlihat. Baik. Nah, di sini kalian akan saya minta, ini ada beberapa kolom ya. Nanti satu slide ini
bisa 2 sampai 3 orang. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang, pindah ke slide berikutnya aja. Tinggal diklik saja tanda panah ini mau di kolom yang mana. Ya, bahasanya frame ya, karena ini Google Jamboard ya, bukan slide, bahasanya frame. Jadi nanti boleh di frame 1, frame 2, frame 3 itu terserah ya. Nah, kalian tinggal dipakai menggunakan sticky note ya. Sticky note usahakan nanti kalau ada yang berbeda warna, tapi kalau misalkan warnanya udah hampir semua ya boleh, silakan, nggak apa-apa yang sama warnanya. Tapi kalau yang awal-awal silakan warnanya bisa ini tinggal dibedakan seperti itu kan, supaya impian kelasnya bisa tercapai. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Intinya keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Ini bukan tata tertib, tapi keyakinan kalian loh. Saya yakin kalau saya berbuat seperti ini, kalau kita melakukan seperti ini, saya yakin kelas kita akan menjadi kelas impian. Nah, itu loh maksudnya ya. Di mewujud kelas impian itu bagaimana caranya gitu kan. Silakan kira-kira apa yang harus kita jadikan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Baik, saya akan berikan waktu sekitar 10 menit. Ya, saya minta hanya 1 saja. 1. Atau kalau misalnya saya mau lebih dong, boleh silakan ya. Tapi yang penting ada yang mewakili setiap individu untuk menuliskan. Kalau ada 1 ya silakan 1 ya. Kan nanti kita kumpulkan. Silakan bisa dimulai dari sekarang selama 10 menit. Oke, di sini sudah ada ya beberapa keyakinan kelas. Dalam kelas perlu adanya sikap dan rasa persatuan, jadi tidak membedakan satu sama lain. Rangkul semua teman dengan rasa solidaritas ya. Juga menurut saya kerjasama dan diskusi ada hal yang sangat penting sekali ya bagi saat ini, apalagi kalian sedang kondisi daring. Di sini saling menghargai, menjaga suasana belajar. Kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Ini tepat waktu ya, sampai dengan tidak memilih-milih teman. Ini sebenarnya ada yang sama ya, ada sama nanti. Nah ini, oke. Baik, nah semuanya setelah ini semua selesai, kalian nanti klik titik 3. Klik titik 3 ini simpan frame sebagai gambar ya, atau download sebagai PDF boleh. Simpan frame sebagai gambar, tinggal diklik, lalu nanti akan ada ya, akan download berupa gambar. Lalu kalian nanti silakan upload ke sini, keyakinan kelas ya, diupload dan dikirim melalui menu upload tugas. Ini saya tugaskan kepada kalian. Nah, hasil download tadi yang di sini, yang di titik 3 ya, saya ulang, download dari titik 3, lalu simpan frame sebagai gambar, nanti masukkan ke dalam tugas yang di GCR. Baik semuanya, tadi proses ya impian kelas sampai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah kita buat. Semoga keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama ini, tentunya dengan keyakinan kalian dalam diri untuk mewujudkan impian kalian, semoga terwujud ya. Dan tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar lebih rajin, lebih giat, apalagi di semester 2 ini. Semuanya kita cukupkan saja untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan sharing diskusi ya terkait dengan impian kelas, budaya sekolah. Semoga menjadi budaya kalian setiap hari ya, yang biasanya tugasnya sering telat, termotivasi ya, langsung mengerjakan tugasnya. Biasanya belajarnya ntar deh, tugasnya ntar aja deh, masih lama ya. Semoga nggak seperti itu lagi. Saya yakin dan saya yakinnya kelas 10 IPS 4 akan menjadi kelas impian. Amin, Pak. Ya, tentu kita butuh kerjasama ya, kerjasama dan doa restu juga kalian kepada orang tua kalian. Karena mau tidak mau, doa yang paling baik ya, doa yang paling jarat itu adalah doa kedua orang tua kalian.
ya dari saya. Cukup sekian. Terima kasih semuanya dan semangat selalu sampai pertemuan berikutnya. Tugas akan saya cek dalam penelitiannya dan sampai bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Suara saya jelas Bapak Ibu. Jelas. Jelas Pak Nendi. Jelas banget Mukanya ya. juga jelas. Iya. Hebat, Saya mantap. guru penggerak ya angkatan 4. Salam juga buat teman-teman yang hadir di grup penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 4 dan juga rekan-rekan dari MGMP, dari asosiasi dan banyak sekali juga Bapak Ibu yang sangat saya banggakan dari Sabang sampai Merauke. Di sini saya ingin sharing saja terkait dengan guru penggerak gitu kan. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu, seyakin-yakinnya kalau Bapak Ibu itu sudah bergerak. Saya berani bicara seperti itu, apa buktinya? Kan semua tuh harus ada buktinya. Buktinya Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu ikut kegiatan ini, berarti Bapak Ibu itu adalah sebenarnya sudah menjadi bagian dari guru penggerak. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Nah, jadi baik, di sini saya ingin sharing sedikit saja terkait dengan masih modul juga seperti Bu Rini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu, tapi saya belum mengenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Saking semangatnya saya lihat Bapak Ibu semua sampai lupa saya belum memperkenalkan diri. Aduh, Pak Dudi jadi izin saya Pak Dudi nih. Kebiasaan. Saking melihat Bapak Ibu semua semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nendi Firmansyah. Saya mengajar sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, dan saat ini saya sedang mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4. Semoga Bapak Ibu yang nanti ikut mencalonkan di CGP semoga lulus dan mengikuti PGP. Nah, di sini sesuai dengan tagline-nya, saya bangga menjadi lulusan guru penggerak angkatan kedua. Saya juga bangga dan semoga saya juga lulus di guru penggerak angkatan keempat. Minta doa restunya Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Nurmetia ya, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Pak Iwan, Kepala LPMP yang sudah diwakilkan, lalu ada Pak Abdul Karim, Bu Rini, Bapak Ujang, Edi Brata, dan tentunya sang moderator nih dan Kapten House di Belajar ID Pak Dudi. Nah, di sini saya berbicara terkait dengan ruang kolaborasi, peran dan nilai guru penggerak. Bapak Ibu, di sini saya nggak terlalu dalam banget ya Bapak Ibu, ini hanya mencontohkan saja karena materi ini juga nanti akan berkaitan dengan esai. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti yang disampaikan oleh Bu Rini tadi pun itu nanti akan berkaitan dengan esai yang akan Bapak Ibu buat. Jadi ada bayangan, oh iya ternyata saya itu pernah loh di sekolah budaya positif, membangun budaya positif seperti yang tadi Bu Rini, ya nanti tinggal ditulis di esai. Nah, itu adalah mungkin bisa mengingatkan seperti itu. Nah, ini saya juga di atasnya kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada disusun oleh calon guru penggerak angkatan 4. Ada kelas A, kelompok 1. Nah, ini adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ini PowerPoint kalau dibilang ini buatan saya itu bukan, tapi bareng-bareng. Ini adalah kolaborasi. Nah, ini baik kita langsung. Nah, di sini nilai-nilai guru penggerak ini yang Bapak Ibu catat ketika nanti di pembuatan esai. Ini tips dan trik. Gak apa-apa ya Pak Dudi ya? Tips dan trik nih Pak Dudi. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada nilai-nilai guru penggerak, ada mandiri, ada reflektif, ada kolaboratif, ada inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, saya yakin juga nih Bapak Ibu ini semua sudah ada. Bapak Ibu sudah mandiri, sudah ikut kegiatan ini, sudah reflektif. Tadi Bu Rini sudah mencontohkan, bahkan langsung ada langsung penerapan. Hebat sekali Bu Rini, langsung ada penerapannya. Nah, Bapak Ibu nanti juga Bapak Ibu ketika membuat esai seperti itu Bapak Ibu, kata-kata reflektif, mandiri, kolaboratif ini benar-benar diperlihatkan, ditegaskan gitu loh, ditegaskan dalam tulisan esai, karena tulisan esainya juga banyak ya Bapak Ibu, dan yang harus diperhatikan
harus ingat juga apa yang kita tulis itu karena nanti ketika wawancara akan lebih digali. Nah di sini mandiri berdiri sendiri. Ini saya contohkan nih Bapak Ibu. Ini saya contohkan mandiri artinya kita mengikuti pelatihan ini diklat dengan sendiri gitu kan, dan biaya sendiri dan lain sebagainya, mencari sendiri. Nah, saya contohkan ini Bapak Ibu. Ini kita hari ini sudah sedang mengikuti kegiatan, lalu di bawah juga penuh kegiatan, dan ini semua saya biasa dari dulu mencari sendiri kegiatannya, mencari sendiri. Nah inilah, jadi mandiri ini saya masukkan ke dalam nanti esai waktu saya ini berbagi pengalaman aja Bapak Ibu. Lalu ini reflektif adalah cerminan atau gambaran memaknai renungan. Ini tadi sudah dicontohkan nih sama ibu kita Karini, bahwa guru penggerak itu memaknai peristiwa yang telah terjadi, introspeksi gitu kan. Kadang kan kita suka, wah itu yang salah gitu, tanpa kita introspeksi apakah kita memang sudah maksimal, apakah ada yang salah dan lain sebagainya. Nah itu juga nanti Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam catatan di esai Bapak Ibu. Ini ada contohnya, Bapak Ibu pasti pernah juga minta murid nilai pembelajaran, lalu supervisi dari rekan atau kepala sekolah. Ini kebetulan saya disupervisi oleh calon pengawas sekolah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kolaboratif. Ini juga saya sedang kolaboratif Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang kolaboratif. Semua yang ikut dalam kegiatan sebagai partisipan pun ini sedang berkolaboratif. Karena kan ada tanya jawab. Nah ini Bapak Ibu tuangkan juga nanti. Jadi hal-hal yang berbau, saya bahasanya berbau aja, biar mudah gitu kan. Bahasa kolaboratif tuangkan nanti. Nah di sini contohnya saya kolaboratif dengan beberapa Bapak Ibu guru saya dari jenjang SD sampai dengan tingkat SMA dengan Pusdatin dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan ini di kampus ya, di kampus UIN. Nah inovatif Bapak Ibu, sekarang itu lagi hit yang namanya akun belajar ide ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, akun belajar ide itu Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu terapkan di sekolah, lalu Bapak Ibu tuliskan nanti di dalam esai. Perlihatkan bahwa Bapak Ibu adalah sosok guru yang inovatif. Nah, tentunya harus diterapkan Bapak Ibu, karena kenapa? Ketika nanti masuk sesi wawancara, ketika ditanya bingung Bapak Ibu kalau Bapak Ibu hanya melalui imajinasi semata. Beda dengan ketika Bapak Ibu menerapkan inovatif. Nah, salah satu hal yang saya pernah buat, ini video pembelajaran, ini dari ngedit saya, bikin naskahnya saya, dan lain-lain saya, ini di waktu saya ikut pemilihan Duta Rumah Belajar. Nah ini sedikit aja. Ini saya ketika masih jadi bagian sahabat rumah belajar. Nah ini Bapak Ibu, ini semua saya belajar secara otodidak Bapak Ibu. Benar-benar ini mandiri, karena supaya juga terlihat oleh siswa saya, wah ternyata Pak Nendi guru sejarah tapi TIK-nya keren kan, seperti itu bahasanya ya. Nah di sini juga di bawah ada klik untuk memutar, ada random, karena kan sekarang lagi daring ya. Lagi daring, maka solusi yang saya berikan ketika siswa itu kan ada yang kita kan juga nggak boleh suuzon dong, nggak boleh negatif kan sama siswa. Maka saya takutnya siswa itu kan memang kendala internet atau lain sebagainya, maka saya menggunakan aplikasi yang namanya random. Jadi nanti ketika ditanya atau kelompok dan lain sebagainya, itu mereka mau tidak mau karena takut namanya muncul harus di depan gadgetnya masing-masing. Nah ini semua berpihak pada murid. Bapak Ibu udah pastilah melibatkan, fokus, bergerak, tergerak, siswa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, siswa diberikan kebebasan dalam arti, dalam tanda kutip, sesuai dengan arahan kita sebagai guru kan sebagai fasilitator ya sekarang ini. Nah siswa itu kan beda-beda Bapak Ibu ya, sama guru juga sama, beda-beda dalam hal belajarnya kan, ada kinestetik, ada juga yang audio visual, ada visual dan lain sebagainya. Nah ini juga melibatkan dan ini juga fokus, jadi berpihak pada murid. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai bahan ketika Bapak Ibu diwawancara gitu kan, dari belajar ide. Ini Bapak Ibu ya, saya informasikan kembali tips dan triknya.
Belajar Ide itu yang membuat itu kan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ristek Dikti. Nah, andaikan Bapak Ibu nanti menuliskan tentang pengalaman ketika mengikuti seminar-seminar akun belajar ide ya, terutama yang di Banten ini, lalu Bapak Ibu menerapkan akun belajar ide, itu kan kementerian pun akan melihat. Bapak Ibu tadi yang diperlihatkan oleh Bapak aduh saya lupa lagi itu dari Dindik Parengga, Pak Kasih, Parengga. ya Pak Kasih, maaf Pak Kasih itu berbicara GTK Bapak Ibu, GTK Bapak Ibu. Guru penggerak ini adalah yang mengelola adalah GTK ya Pak Dudi ya. Ya, Akun belajar ide pun GTK. Jadi nggak mismatch tapi match. Nah itu enggak, maksudnya itu hanya sebagai contoh kecil Bapak Ibu. Jadi semua itu harus memang secara komprehensif gitu kan ketika nanti Bapak Ibu menulis esai dan masuk ke sesi wawancara. Nah, ini adalah masuk kepada peran guru penggerak. Pak Dudi berapa menit lagi Pak Dudi? ya silakan. Saya Ada cepat. ya boleh. 2 menit lagi boleh. Oke, siap Pak Dudi. 2 jam Oke, juga ini boleh. adalah peran guru penggerak. Nih peran guru penggerak nih Bapak Ibu ya. Pak Dudi, Bu Rini, Pak Edi, dan kawan-kawan, teman-teman semua itu ini sudah sangat berperan. Ya saya ya sepengetahuan saya itu sudah sangat berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya ikut guru penggerak pun akhirnya saya menjadi sangat terinspirasi. Terinspirasi kenapa? Akhirnya saya bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat dari Provinsi Banten dan bahkan dari Indonesia, bukan dari Nusantara, kan Nusantara nanti jadi ibu kota negara Indonesia. Tapi dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Alhamdulillah itu ikut guru penggerak itu luar biasa. Jadi semangat Bapak Ibu untuk daftar, bukan hanya daftar, tapi silakan dilanjut untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Di sini sebagai agen transformasi penggerak harus terampil kompeten. Nah di sini alhamdulillah ketika daring juga kan anak-anak full terus ya Bapak Ibu ya. Memang ya inilah saya jadi guru penggerak jadi saya tahu tips dan triknya. Jadi ketika kalau Bapak Ibu mau tips dan trik bagaimana siswa ini supaya tugasnya selesai dan lain sebagainya, silakan ikut guru penggerak Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu saya yakinlah udah bergerak juga kan dari sekarang. Tapi dengan mengikuti guru penggerak itu jadi lebih Bapak Ibu. Nah, ini menggerakkan komunitas praktisi di sini diharapkan berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Nah di sini Bapak Ibu yang benar-benar yang sudah aktif atau yang belum sama sekali, semisal Bapak Ibu silakan dari sekarang untuk berpartisipasi aktif dan itu bisa juga nanti Bapak Ibu jadikan sebagai esai. Ingat Bapak Ibu, esai nanti diwawancara dan wawancara itu penerapan, jangan sampai ngeblank Bapak Ibu. Sebenarnya esai itu mudah Pak Dudi ya. Semua tahapan mudah sebenarnya kalau memang kita sudah menerapkan. Baik, di sini menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini juga salah satu dari program guru penggerak kita menjadi coach bagi guru lain. Jadi sudah menjadi coach, sudah Bapak Ibu sudah lah menjadi coach sudah pasti. Tapi dengan guru penggerak ini kita diberikan lagi pembekalan dan sharing dengan guru-guru yang memang sudah luar biasa perjuangannya. Nah, jadi akhirnya saya juga termotivasi, terinspirasi. Di sini saya contoh ada SMA Cendrawasih, ada SMA 11 ya, ada SMA 10, ada SMA 2 Tangsel. Ini adalah hal yang dilahirkan dari guru penggerak. Tapi ini ada yang sebelum saya jadi guru penggerak gitu kan. Jadi artinya Bapak Ibu silahkan bergerak juga dari sekarang. Nah ini mendorong kolaborasi antar guru. Ini kita kolaborasi guru penggerak berpartisipasi dalam membuat komunitas ini. Tadi ya sudah masuk ya. Jadi supaya ide-idenya itu jadi sangat banyak ini. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah Bapak Ibu ini jangan lupa nih Bapak Ibu nanti kalau di esai bagaimana tips bukan tips dan trik ya. Strategi Bapak Ibu ketika ingin mewujudkan kepemimpinan murid seperti apa. Nah, karena nantinya ketika di guru penggerak jelas akan lebih diperdalam lagi sama fasilitator dan pendamping. Jadi guru penggerak itu nggak ditinggalkan Bapak Ibu selama 9 bulan itu kita ditemani oleh fasilitator, juga instruktur, juga pendamping Bapak Ibu. Ada 3 lo bayangkan Bapak Ibu ini untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini
Saya, nah ini pengalaman saya ketika masuk masuk ke guru penggerak itu ada pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan-pertanyaan ini memang jawabannya harus kita sendiri yang menjawab. Tadi Pak Dudi yang teori kontrol ya, ini sedikit nyambung sebenarnya. Karena teori kontrol itu yang mampu kontrol itu kita sendiri gitu kan. Nah, tentu yang tahu juga kita sendiri gitu kan. Kita itu seperti apa? Nah, kita sendiri gitu. Nah, ini pengalaman, lalu nilai GP, mandiri, reflektif seperti yang tadi di sini nanti ada strateginya. Nah, strategi ini juga saya buat, maaf ya, kelompok saya buat bukan sekedar asal Bapak Ibu, dan ini juga sudah dikaji lagi oleh pendamping, fasilitator dan lain sebagainya. Nah, ini menggerakkan komunitas praktisi ya, KKG, MGMP dan lain sebagainya, menjadi coach ini udah tadi. Oke, dan nah ini adalah foto ganteng saya nih. Ini saya contohnya begini Bapak Ibu. 1, 2, A7. Nanti Bapak Ibu begini ya, Bapak Ibu ya, kalau jadi guru penggerak ya, calon guru penggerak, jadi guru penggerak ya, dekan guru penggerak, insya Allah, amin. Nah, demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Ini saya membuat seperti ini. Jadi Bapak Ibu ketika jadi guru penggerak, Bapak Ibu nggak membuat PowerPoint itu nggak hanya tulisan dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu itu foto tadi seperti yang Bu Lela sampaikan. Kadang memang benar sampai jam 11, sampai jam 12. Karena kadang ide kita itu muncul lagi, udah selesai. Oh iya, ada yang kurang nih. Gitu ya Pak Dudi ya. Iya. Nah, saya membuat itu nggak berantem ya, tadi pertanyaan Pak Kasyadi itu nggak berantem sama istri kan, nggak kan? Alhamdulillah sih istri bukan guru Pak Dudi. Istri saya guru, ikut juga di situ, namanya si Pak Fauzia. Ikut juga lagi on dari Cendrawasih. Oh gitu, siap. Ya, nah jadi di sini ya saya akan menjadi guru penggerak yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, mengajar dan menjadi teladan. Ini itu nanti harus disampaikan Bapak Ibu, alasannya apa, seperti apa penerapannya, dan nanti juga strategi dan lain sebagainya itu akan diperdalam oleh pendamping Bapak Ibu, fasilitator. Jadi benar-benar kita tuh diberikan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Lalu nilai-nilai saya seorang Nendi gitu kan. Seorang Nendi itu apa nilai yang saya punya gitu, yang saya kuasai nih untuk di masa depan. Tentu saya kolaboratif gitu. Karena saya berpikir saya sering kok kolaborasi dengan teman-teman yang lain, misalkan dengan Pak Dudi, Bu Rini, dan lain sebagainya, lalu berpihak pada murid, lalu ada mandiri, inovatif, dan reflektif. Nah, seperti itu. Ini mengapa nilai untuk penting? Nah, ini Bapak Ibu. 1 menit lagi. Oke, karena sebagai seorang CGPS harus memiliki peran dan nilai guru penggerak. Nah, ini artinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menulis esai, silahkan Bapak Ibu hal-hal yang diinginkan oleh program guru penggerak itu apa, mengapa, seperti apa, bagaimana penerapannya. Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesilapan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diturunin semua dulu, sabar ya. Oke, next time dibedah lagi. Oke, lanjut sekarang kepada 2 orang hebat yang sudah lulus nih ya. Wah, kata kedua nih. Siapa duluan? Pak Edi dulu ya, Pak Edi. Oke, Pak Ini Karim terakhir. ditunggu-tunggu oleh kita nih. Pak Karim, panel aja ya.